Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang switch di bahasa pemrograman Swift. Oke, kita langsung aja. Ya, saya kasih contoh, misalkan kita buat sebuah variabel atau konstanta sum karakter. Kita buat tipe karakter kemudian Z misalkan. Oke, langsung kita buat switch. Untuk dia switch kemudian kita kasih sum karakter. Sini yang akan kita cek nanti. Dan langsung buka bracket, kemudian kita masukkan case. Case di sini adalah kondisi di mana apa yang ingin kamu cek. Jadi misalkan kita mau cek kalau dia A di sini, maka dia harus print misalkan huruf pertama dalam alfabet. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa bikin lagi case, misalkan ini Z. Nah, oke, kita print merupakan huruf terakhir. Dan kalau di Swift ini dia harus punya yang namanya default. Jadi kalau misalkan ini misalkan berarti bukan huruf pertama atau terakhir. Nah, jadi di switch ini kita pakai ini. Jadi switch variabel yang akan kita cek, kemudian case-nya seperti apa aja. Kalau misalkan sum karakter ini A, jadi dia akan menjalankan fungsi ini. Kalau Z dia menjalankan fungsi ini. Oke, kalau bukan A dan Z, maka atau secara default dia akan melakukan print seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Huruf terakhir dalam alfabet. Nah, jadi karena di sini Z, maka dia masuk di case seperti ini. Oke, kalau kita ganti A, harusnya juga di sini. Kalau misalkan kita ganti line, misalkan K, bukan huruf pertama dan terakhir. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini? Harusnya dia di sini kan? Tapi kita coba lihat dulu. Nah, tapi di sini kenapa dia bukan huruf pertama dan terakhir? Karena di Swift ini dia case sensitif, maka kita bisa akali atau kita bisa coba seperti ini, bisa kita A dan A huruf kecil dan A huruf besar. Nah, jadi harusnya dia sekarang udah bisa print di sini. Oke, jadi seperti itu. Dia pastikan dia ini adalah case sensitif. Oke, kita bisa coba contoh lain mungkin di switch dengan range operator ya. Jadi kita kasih contoh, misalkan let kita punya skor, misalkan punya skornya saya kasih 40 atau 60, ya seperti ini. Dan kita pakai switch, kemudian kita lihat skornya. Kalau misalkan case, kita kasih case, kalau misalkan 0 sampai dengan 40, maka kita akan print. Misalkan kita kasih belajar lagi. Oke, case yang kedua, misalkan 41 sampai dengan 60, maka jalankan print semangat sedikit lagi. Oke, kemudian yang case yang ketiga kita kasih 61 sampai dengan 100 misalkan. Selamat kamu lulus, misalkan seperti itu. Dan default oke, di sini kita print skor tidak valid misalkan. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita ini komen dulu, kita coba jalankan. Oke, nah di sini kita punya skor 60 dan kita switch di sini. Case yang pertama dia akan mengecek apakah skor di sini berada di antara 0 sampai dengan 40. Karena tidak, dia akan cek ke selanjutnya. Jadi kenapa dia mengeprint semangat sedikit lagi, karena 60 ini ada di rentang 41 sampai dengan 60.
Jadi seperti itu. Oke, ini contoh switch, dan juga kita bisa menggunakan yang namanya range operator. Oke, kita kasih contoh satu lagi. Di sini kita menggunakan tuples. Jadi kita akan mengecek tuples. Oke, tipe tuples. Jadi yang pertama kita buat lagi variabel, mungkin namanya position kali ya, position. Ini kita pakai jenis tuples. Misalkan ini saya mungkin berikan contoh kayak latitude longitude. Jadi misalkan seperti ini, misalnya 18 atau 17 sekian. Oke, kita switch position, position di sini kita case. Misalkan kalau dia misalkan nilainya 0 sama 0, maka print posisi kamu adalah 00. Kan kalau case-nya yang kedua kita kasih, nah di sini bisa kita pakai seperti ini, dan 100 lebih dari ya. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa cara. Oke, bentar, habis ini akan saya jelaskan. Longitude lebih dari 100 misalkan. Oke, kita coba lagi di sini. Misalkan aku ingin kurang dari 0, ini enggak saya cek. Kemudian lat kurang dari 0. Nah, jadi ini maksudnya apa? Nah, karena ini bertipe tuples, maka dia akan mengecek kedua value di sini. Nah, seperti contoh, kalau position, cek position, kemudian apakah dia 0 dan 0, nilai ini sama ini 0, maka dia akan menjalankan fungsi print posisi kamu adalah 0 dan 0. Sedangkan kalau yang di bawah ini yang kedua, maka kalau misalkan kita pakai seperti ini, dia tidak akan dicek, atau yang value yang pertama ini akan diabaikan. Jadi kalau ini kita pakai ngecek apakah dia berada di rentang antara 100 dan sampai tak terhingga. Karena di sini 117, maka ini benar, cara ini di atas 100. Nah, ini sampai tak terhingga. Case yang ketiga, kita pakai 0 sampai kurang dari tak terhingga. Jadi kita hanya akan mengecek satu di sini. Nah, kalau ini -1, harusnya dia nanti akan mengecek di sini. Oke. Dan underscore di sini dia tidak akan diproses. Jadi seperti itu. Oke, kita coba dulu. Nah, kenapa dia error? Karena dia nggak ada default di sini. Kita masih default, misalkan kita print something else. Karena dia di switch, dia harus punya namanya default. Ya, lebih dari 100. Oke. Dia akan mengecek di sini. Harusnya lebih dari 100. Nah, oke, kemudian kita juga bisa menggunakan case seperti ini. Kita bisa menggabungkan antara keduanya. Jadi misalkan saya ingin menggabungkan, kita akan mengecek ini, dan juga kita akan mengecek ini di sini. Oke. Nanti kita akan mengecek, misalkan di print di sini longitude lebih dari 100 dan lat kurang dari 0 misalkan. Oke, harusnya dia akan mengecek di yang sini. Nah, oke, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita ganti di sini plus, maka hasilnya adalah 1, karena di sini dia sudah termasuk di sini. Oke, jadi seperti itu aja untuk bahasan tentang switch. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.